Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalisa Rodatul Azahra dengan NIM 2003-4106 akan menjelaskan mengenai instrumentasi polusi dan kabut asap, yang mana ini adalah tugas mata kuliah instrumentasi kebencanaan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Fahrul Rozi. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari polusi. Polusi merupakan memasukkan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia dan proses alam. Yang dikutip dari ebookitenas.ac.id, polusi adalah kondisi ketika senyawa kimia atau energi masuk ke lingkungan yang menyebabkan bahaya bagi kesehatan manusia dan merusak sistem ekosistem. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, polusi diartikan sebagai pengotoran atau pencemaran. Pengotoran yang dimaksud bisa terjadi di air, udara, dan di tempat lain. Dari arti tersebut, polusi memiliki berbagai macam bentuk, yaitu polusi udara, polusi air, polusi tanah, dan sebagainya. Melihat dari definisi dari KBBI, maka polusi bisa juga disebut dengan pencemaran. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, pencemaran lingkungan merupakan memasukkan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau mengubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia dan proses alam. Selanjutnya yaitu definisi dari kabut asap. Kabut asap adalah campuran kabut cair, padat, dan partikel asap. Kabut asap biasanya berupa kekuningan atau kehitaman yang menutupi jarak pandang. Kabut asap adalah kasus pencemaran udara berat yang biasanya terjadi berhari-hari hingga hitungan bulan. Di bawah keadaan cuaca yang menghalangi sirkulasi udara, kabut asap bisa menutupi suatu kawasan dalam waktu yang lama. Perkataan asbut adalah singkatan dari asap dan kabut. Walaupun pada perkembangan selanjutnya, asbut tidak memiliki salah satu komponen kabut atau asap. Asbut juga sering dikaitkan dengan pencemaran udara. Asbut sendiri merupakan koloid jenis aerosol padat dan aerosol cair. Selanjutnya yaitu prediksi dan implementasi dari kabut asap dan polusi. Kita dapat memprediksi terjadinya kabut asap dan polusi dari yang pertama yaitu suhu, ditandai dengan suhu udara terasa semakin panas. Selanjutnya yaitu kelembapan udara, yang mana kelembapan udara di kawasan hutan sangat rendah karena musim kemarau yang berkepanjangan. Selanjutnya yaitu hewan-hewan yang menghuni hutan bermigrasi atau keluar dari kawasan hutan. Yang keempat yaitu angin yang berembus di kawasan hutan akan terasa panas. Yang selanjutnya yaitu asap, munculnya akumulasi asap di kawasan hutan. Lalu ada hotspot yang terlihatnya hotspot atau titik panas di kawasan hutan. Lalu manusia, adanya kegiatan manusia di kawasan hutan yang menggunakan asap. Dan yang terakhir yaitu penglihatan yang ditandai dengan jarak pandang karena tebalnya kabut asap bisa menghindari sinar matahari. Selanjutnya yaitu instrumentasi. Yang pertama yaitu ada namanya IQR, Air Visual, yang dapat dilihat pada gambar di samping. Data dari IQR kerap dijadikan parameter untuk melihat kualitas udara di sebuah tempat. Aplikasi ini turut memberikan ramalan polusi udara dan cuaca lebih dari 10.000 kota di seluruh dunia. Semua ditampilkan dengan grafik yang menarik dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu Airlift. Salah satu alternatif aplikasi cek kualitas udara adalah Airlift. Informasi polusi udara yang ditampilkan memang tidak lengkap, namun ia bisa memberikan tips kesehatan berdasarkan informasi pengguna, mulai dari umur, transportasi yang digunakan, berapa lama aktivitas di luar, dan lain sebagainya. Airlift juga menampilkan informasi soal tubuh yang berpengaruh terhadap kualitas udara. Detail informasi yang dijabarkan ada pernafasan, kardiovaskular, neurologis, dan gula darah. Yang ketiga yaitu udara kita. Aplikasi udara kita ini bisa mengetahui kualitas udara yang terjadi dan bagaimana mengantisipasi ancaman berbahaya dari polusi udara di sekitar kita. Yang keempat
Ada namanya breathometer, yaitu kandungan di udara yang dihirup pengguna saat ini juga dijelaskan secara lengkap, mulai dari karbon monoksida, ozon, hingga nitrogen dioksida. Selain itu, Grosmeter juga menyajikan tingkat terbuk sehari di udara serta temperatur udara secara real time. Setiap angka kualitas udara ditampilkan breathometer ini, si aplikasi ini bakal memberikan rekomendasi kesehatan berbeda-beda. Dengan begitu, pengguna bisa tahu kapan waktu yang tepat untuk beraktivitas di luar rumah, apa yang harus dihindari, serta saran kesehatan lainnya. Yang kelima yaitu Spartan, merupakan sistem peringatan dini yang menduga tingkat bahaya terjadinya kebakaran hutan dan lahan, serta uh, penyebaran api saat terjadi kebakaran. Sistem ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemantauan, pencegahan, dan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Lalu yang terakhir ada namanya Nafas, yaitu aplikasi Nafas ini, kita akan diberikan informasi tingkat polusi di mana pengguna berada. Informasi tersebut bisa dikirimkan via notifikasi jika kualitas udara memburuk. Selain itu, aplikasi Nafas juga memberikan saran apa yang harus pengguna lakukan untuk menghindari polusi untuk menjaga kesehatan tubuh. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.